Ini bakal jadi seru banget nih Abigail. Yes, dan apalagi untuk posisi dari garis yang dibelah oleh pesawatnya ini cukup tidak adil. 10% hanya mengcover area kiri, sedangkan 90%-nya dibiarkan begitu saja di area kanan. Shipyard menuju Rinam Village. Dan sementara itu untuk di area observatory sudah diisi oleh Evo's Esports, Bullseye diisi oleh InJID. Rata-rata tim mengambil area kiri atas. Ya, yang menarik adalah semua masih turun di tempat favorit satu sama lain ya. Dan bisa kita lihat di map ada DG dan juga Siren yang kalau gue lihat dari gesturnya mereka masih mau ngejar Sentosa, di mana memang dua tim ini adalah favorit, drop poinnya adalah Sentosa. Yes, dan dari Siren sendiri juga tampaknya akan memiliki advantage lebih di mana mereka sudah mengambil jalur yang cukup aman. Sementara itu di area Rinam Village ini diisi oleh Sesmizu dan juga RRQ Hades yang tampaknya sudah saling melihat satu sama lain. Sementara itu dari Pac-Man akan coba looting dulu bersama kawan-kawannya. Cessna dan juga di sini sudah mulai memberikan call untuk berjaga-jaga seandainya salah satu member mereka ini terlihat oleh RRQ Hades. Yap, bener banget, dan kalau gue lihat ini bakal jadi krusial ya, karena seperti yang kita ketahuin, game pertama itu pasti jadi satu mood ya, mood booster buat semua tim. Dan kalau seandainya salah satu tim yang ada di Rinam Village ini bakal tusun, ini bakal berat banget sih menurut gua. Bakal berat banget, apalagi match pertama, tengah, dan akhir itu bisa dibilang penentuan banget ya. Karena kalau misalkan untuk di match pertama seperti yang Bang El bilang, ini menjadi boost moral untuk mereka. Key-nya juga kunci. Dan kalau misalkan dari RRQ Hades, kalau misalkan kita lihat ini satu membernya sudah terkena beberapa damage yang dilancarkan oleh CS Jojo yang seorang wonderkid di FFVM 2021 Spring. Dan yang kita catat ini bener-bener kayak belum ada yang punya lutan terbaik ya. Bisa kita lihat kalau sekarang kita lihat dari CS Jojo sendiri, ini helmnya belum ada. Dan belum ada face-nya tadi. Betul, karena untuk area Rinam sendiri kita tahu memang tidak akan cukup kalau misalkan diluting oleh dua tim sekaligus. Dan sementara itu dari SES sendiri mereka akan coba menyebar setiap member mereka untuk mencari lutan yang lebih baik, di mana Bara juga sudah mengambil area pinggir pantai dan juga Natden akan coba berjaga dulu mencari informasi sebanyak mungkin di mana member dari RRQ Hades. Yap, bener banget. Kalau gue lihat posisi yang kelok ini bisa gue bilang adalah posisi dari tim SES-nya itu sendiri ya. RRQ maksud gue. Karena memang kalau gue lihat pergerakan dari tim SES sendiri ini masih bisa dinamis banget. Mereka masih bisa cabut ke atas kalaupun misalnya ada satu skenario terburuk yang mereka bakal hadapi. Yes, tapi sementara itu ternyata dari RRQ akan coba menarik mundur ya. Mereka sudah berhasil looting setengah area Rinam dan mereka ngerasa cukup dan gak worth it bagi mereka kalau mereka terlalu lama di sana. Apalagi kita juga belum lihat apakah circle-nya ini masih aman untuk RRQ Hades atau tidak. Yap, bener banget. Yang seperti gue prediksi tadi, ternyata Siren ya yang bener-bener mereka masih coba untuk mencari tempat favoritnya yaitu di Sentosa. Apalagi worth it banget sih menurut gue, karena worth banget ya, karena ada Blue Zone juga. Blue Zone juga, jadi walaupun hampir kayak 1 menit mereka coba jalan, dan ada satu tim bahkan di atas dari tim Siren itu sendiri, tim nomor 3. Kalau seandainya bisa gue bilang ini mungkin DG ya? Iya, betul. Itu dari DG Esports yang ternyata ini akan menjadi cukup ramai ya. Sentosa dengan lutannya yang luar biasa, terus ditambah dengan buff dari Blue Zone, kemudian dari Siren dan juga DG Esports ini mempertahankan gengsi di match pertama. Karena kalau misalkan salah satu tim ini gagal mempertahankan rumah mereka di match berikutnya untuk di Merbuna kedua, mereka harus mulai berpikir 2 kali. Yap, bener banget. Kalau gue lihat di sini ada DG Abax yang kalau seandainya dia nggak terlalu aware, ini bakal bahaya banget buat dia, karena ada 3 atau bahkan 4 member dari tim Siren yang ada di sekitar dia. Yes, dan sementara itu pergerakan Abax sebenarnya cukup berani ya. Tapi 1, 2 atau member dari Siren seharusnya sudah kelihatan, dan dari Abax sendiri juga sudah kehilangan 120 HP-nya. Langsung menarik mundur dan memberitahu kepada teman-temannya, sorry bro, kita gak sendirian di sini. Dan sementara itu dari Siren juga kehilangan setengah darahnya. Justin akan coba heal dulu, tapi tampaknya dia nggak punya apa-apa, hanya punya glue dan 1 grenade saja. Ya, kalau gue lihat ini udah mulai seimbang ya, karena bener-bener DG cepet banget follow up ya. Saat dapat info mereka langsung stick berempat, dan ini udah bakal jadi 4 lawan 4 Siren versus DG.
Yes, dan sementara itu dari Siren dengan resource yang mereka punya juga kurang, akan cukup wise kalau misalkan mereka tarik urul sedikit. Jangan terlalu engage dengan DG, apalagi DG juga sudah masuk Sentosa terlebih dahulu. Ya. Dan senjata kalau gue lihat juga kayak Siren DeVito kayak gini juga mereka nggak bisa tembakan dari jarak jauh juga kan. Jadi gue rasa resikonya masih besar banget buat tim Siren kalau seandainya mereka mau engage atau mau mencoba untuk menyerang pertama ya. Ya, tapi tampaknya kalau misalnya kita lihat dari DG sendiri, mereka juga mengalami posisi yang sama ya. Meskipun mereka masuk Sentosa duluan, punya kesempatan untuk looting, tapi mereka hanya memiliki vehicle dan coba tarik mundur dulu. Sentosa ini kan gak kecil ya, jadi mereka bisa masih ngambil area tengahnya dan juga atasnya, akan coba lanjut looting dulu. Apalagi ini masih di early game, dan di menit ke-6 ini masih utuh 48. Yap, bener banget. Dan seperti yang tadi lu bilang juga Abigail, DG mengirim 2 member ya untuk mundur ke belakang, di mana mereka masih coba untuk ngelut ya bagian Sentosa atas. Karena kalau seandainya kita lihat kehadiran dari tim Siren sendiri, mereka juga di daerah bawah gitu ya kan, nggak terlalu banyak tadi tempat yang mereka bisa looting. Sampai akhirnya di sini juga DG mempunyai satu advantage, di mana mereka juga udah mempunyai 2 mobil. Kalau seandainya mereka mau memulai rotasi, ini cukup enak banget ya buat tim dari DG Esports. Ya, cukup enak banget. Tapi ternyata dari DG sendiri objektif pertama mereka adalah mengamankan looting, placement sebanyak mungkin, dan kill nanti dulu aja. Menunggu posisi yang tepat karena masih dalam untuk fase grand final seperti ini. Ini bakal seru banget karena udah ada 2 tim yang notabene tim-tim veteran nih ya kan. Tim-tim veteran ada IOG dan juga RRQ yang kemungkinan besar bakal combat ya di early. Kalau gua ngeliatin dari fase-fase play-in, play-off sampai kita ngomongin grand final, ini jarang banget terjadi early fight. Jadi kemungkinan tuh kayak numpuk nanti mungkin di zona-zona terakhir. Bahkan bisa kemungkinan di zona 3 tuh masih banyak banget. Nah, ini ketemu kita lihat apakah sama bakal coba untuk skenario mundur lagi, atau bahkan mungkin RRQ bakal coba untuk nyamperin IOG. Kalau misalkan untuk posisi sekarang, kemungkinan dua-duanya akan saling nahan dulu, mencari momen yang tepat. Kalau misalkan kita ngeliat RRQ dengan Sesmizu tadi di area Rinam, ketika mereka sudah saling lihat, mereka ngerasa nge-hold, oh ini ternyata terlalu lama kita sini, kita buang-buang waktu, mending kita rotasi aja. Kalau misalkan hal itu terjadi juga antara RRQ dan IOG ini, kemungkinan RRQ pun akan narik mundur, nggak akan terlalu memaksa. Ya, bener banget. Dan ya seperti yang gua bahas tadi, ini gameplay ciri khas babak-babak penentuan ya kan. Jadi kemungkinan besarnya sih kayaknya mereka bakal coba untuk nahan, karena kalau sendiri kita ngelihat prediknya dari 3 tim, bahkan ada Dranix juga yang udah masuk ke daerah factory. Nih ya, baru gue mau bilang tuh. Anyway, by the way, Busway ya, di area factory ada Dranix juga nih yang lagi nontonin sedikit nih ya. Jaga pabrik dulu ya kan, big produksi dulu sambil ngeliatin sekitar ada yang mau masuk gak ya kira-kira. Nah, kalau gue lihat dari IOG sendiri, mereka tahan di rumah labirin ya. Menurut gue worth it banget kalau seandainya zonanya ini masih bakal masuk ke daerah factory. Tapi lagi-lagi ya kan, ada satu lagi yang coba untuk masuk ke daerah factory, dan itu ada tim kuda hitam Red Bull Rebellion. Ya, Red Bull Rebellion. Gue mengenal Red Bull Rebellion ini sebagai salah satu tim yang memiliki rotasi yang lumayan kuat. Kencang rotasinya, mereka rajin banget keliling area map, bikin checkpoint satu dengan yang lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri, kita lihat dari RBR sudah mulai set up dulu untuk mencari spot apakah mereka bisa masuk factory atau enggak. Ya, yang gue catat adalah Red Bull atau RBR ini bener-bener main cepet ya. Biasanya mereka tuh nggak langsung masuk ke daerah sini loh. Mereka tuh masih mungkin bakal ada di Katulistiwa atau Bima Sakti, tapi ini bener-bener mereka tempatin tempat di mana memang kayak udah defense banget ya. Iya. Dan untuk zona sendiri juga akan update ke zona kedua. Update nih. Ya, akan update. Dan sementara itu dari EVOS juga akan menggunakan strategi late rotation. Sementara itu untuk di area Pocinok, DG-nya udah masuk. DG-nya udah masuk duluan. Bener-bener rotasi cepat. Mereka cepet dari ujung Sentosa langsung masuk ke Pocinok. Apalagi mereka tadi juga memiliki 2 vehicle. Sementara itu Siren juga akan kita lihat, mengikuti EVOS. ini zona dimana sama banget kayak kemarin di play-ins ya. Kalau seandainya memang masih seperti ini bagus banget buat tim kayak IOG atau bahkan RBR yang udah punya tempat di mana mereka full defense ya. Tapi kita nggak bisa lupain juga factory juga. Kalau seandainya zona akhir masuk bener-bener ke daerah factory, ini First Rider yang udah dapet satu tempat di mana mereka bisa defense dan mempunyai vision
cukup luas. Yes, apalagi untuk Dranik sendiri yang masuk di area factory, mereka cuma bisa masuk di area luarnya saja. Kemungkinan kalau semisal First Rider akan coba nahan step terlebih dahulu, Dranix yang bisa jadi bakal bonyok duluan oleh tim-tim yang melakukan rotasi ke area factory. Dan kalau kita lihat nih, ini bener-bener bikin deg-degan gak sih? Ini zona kedua udah mau masuk. Terus kalau kita ngelihat info dari tim itu masih 48. Belum ada yang keculik sama sekali. Jadi ini bener-bener tambah mungkin bikin mereka juga bermain ekstra hati-hati karena info yang bisa dilihat dari player yaitu cuma 48 angka ini aja. Ya, apalagi kalau misalnya kita berkaca dari play-ins kemarin ya Bang ya. Di posisi match ketiga ada dua tim yang masih di lower bracket yaitu NJID dan Siren, tapi dengan 3 match yang tersisa mereka bisa masuk ke jajaran top 6 hingga masuk di grand finals. Ini membuktikan bahwa sistem poin terbaru membuka kesempatan sampai di detik terakhir. Setuju banget. Nah, kalau gue lihat di sini ada SES juga yang coba untuk masuk, tapi kalau kita lihat juga ada EVOS yang sepertinya mereka bakal ngambil rumah labirin. Ini udah jadi pattern atau udah jadi satu ciri khas dari EVOS itu sendiri kalau seandainya mereka rotasi memakai mobil. Tapi di luar dugaan mereka coba untuk masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri, Abigail. Yes, dengan kendaraannya dia akan coba masuk lagi, maju sekedar mencari informasi apakah di dalam factory ada orang. Untungnya mereka punya vehicle, jadi akan menurunkan chance resiko mereka ditembakin. Dan ada DG, dari atasnya ada DG. Wah, ini bahaya sih. Ada DG, bahaya banget dan bakalan jadi rame. Apalagi untuk dari First Rider ini mengamankan area atas, sehingga vision terbaik harusnya dimiliki oleh First Rider. Yap, bener banget. Ini rada aneh, rada kaget menurut gua. Kalau pendapat gue biasanya itu EVOS bakal mampir di rumah labirin ya, tapi ini bener-bener mereka gaspol masuk ke daerah dari factory-nya itu sendiri. Rumah labirin tadi kan dijaga sama IOG. Kemungkinan saat dia masuk ke tengah-tengahnya antara RRQ dan juga IOG, mereka sadar ya. Mereka udah sadar. Iya, bener banget. Dan kalau tapi yang jadi catatan sebenarnya IOG nggak ngeluarin tembakan sama sekali. Betul, tapi gitu kan? Mungkin ada sedikit ini slightly vision, insting ya kan. Wow, biasanya tuh jarang-jarang banget. Dan tapi kalau kita lihat balik lagi dari kondisi factory yang udah mulai padat gini, apalagi kalau kita lihat di atas juga udah ada DG. Ini bakal seru banget sih. Masuk zona 3, kalau seandainya masih di daerah factory, sekali lagi ini bakal jadi pertarungan yang bakal sengit banget, Abigail. Ini bakalan sengit banget, apalagi Siren sendiri sebenarnya menghantui dari area kanan bawah factory loh. UAV juga udah dateng ya kan, coba nge-screening. Udah ada Aura yang nampaknya juga bakal mengetahui info di daerah depan mereka juga udah ada orang. Bahkan DG juga mendapatkan info di belakangnya itu ada Onyx. Dan kalau kita lihat zonanya, Abigail, ini bener-bener yang tadi gue bilang bakal berdarah-darah banget. Bakal berdarah banget di factory, tapi kalau misalnya ngelihat posisi tadi ya, sebenarnya yang cukup diuntungkan adalah Aura Esports, First Riders dan juga Onyx Olympus, di mana penumpukan hanya terjadi di tengah. Kalau misalkan yang tengahnya fight duluan, Aura masuk belakangan, dia tinggal nyayurin sebenarnya. Nah, ini kemungkinan besar bakal jadi makanan dari Auranya juga, karena kalau kita lihat dari gestur sesi sendiri, mereka bakal ngambil zona terluar, yang mana di luar sana di ujungnya udah ada Aura. Betul. Dan tampaknya dari RRQ sendiri juga akan coba masuk ke factory. Benar-benar factory udah penuh dan Dion pun sudah mulai melancarkan tembakan ke arah Dranix, tapi sayang sekali tembakannya belum mendapatkan apa-apa. UAV. Aduh, oh my god. UAV yang benar-benar menjadi abang cepu, ngasih tahu setiap semuanya posisi pemain. Sudah terjadi tembak-menembak di sini dari IOG, juga sudah kehilangan beberapa darah dari 3 member di sini. Lord terlebih dahulu Rurgut akan mencoba memberikan backup langsung saja di setup Blue Wall, tapi ternyata 2 member dari IOG pun akan ter-backdown di sini. Oh my god. RRQ dengan berani langsung menghantam 2 member dari IOG. IOG pun harus cukup mundur dulu, dipukul dengan keras oleh RRQ Hades. Sementara itu dari NJID dari belakang akan memantau RRQ Hades yang sedang gempur-gempuran dengan IOG. Setuju banget, tapi NJID bakal susah banget. Oh my god, Island of God harus tereliminasi di awal dan menjadi tim ke-12 yang tereliminasi, Abigail. Yes, betul banget, dan 3 poin sudah berhasil di-secure oleh Dranix. Sementara itu RRQ akan coba nengok lagi ke belakang, di mana O'Connor akan terkenok di sini, tapi masih ada backup dari Kapten terkuat di Olive di bawah di sini. Di follow up kembali, dan sedangkan dari NJID akan melakukan split 2-2. Ada pop-up yang bagus banget. Terbuka, tapi gak ada damage yang masuk. Rama, sang sniper akan di take down di sini. Iya bener banget, ini bakal susah banget buat NJID masuk. Tapi kalau seandainya mereka bisa keluar dari hadangan RRQ, ini bakal jadi satu kabar yang bagus buat mereka. Kabar yang bagus untuk RRQ, karena 3 member dari NJID, Scarlet dan Marshall
Tasha pun akan tertakedown. Aura Fire di sini akan Oh my terjatuh. God. Dan sudah terjadi trap. Sesmizu dipuaskan di posisi ke-11. Sudah terjadi tukar-tukaran di sini. Ada trap kill di mana NJID juga dua membernya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Mervin sang kapten akan coba berdiam diri. Valen. Proning sambil Valen. heal. Valen di sini akan mencoba melihat ke belakang, tapi ternyata no. RRQ Hades yang harus dipulangkan terlebih dahulu. Oh EVOS my pun God. akan coba fokus ke arah RBR. Sementara itu dari DG Vice berhasil mendapatkan aura boost. Aura cukup banyak di sini. RBR pun akan kehilangan satu membernya dan akan coba masuk ke lebih dalam lagi ke area Oke. factory. Spam Sementara lagi, itu spam. dari Onyx Tayo akan coba melakukan spam. Akan pop up Chrono. Coba healing terlebih dahulu karena Bener di depan mereka ada Siren yang langsung Oke. nembakin glownya. Tarik mundur. Sakit banget. Weasel kaptennya sudah tertakedown. Tayo pun tertakedown. Tersisa dua member tapi masih ada Onyx Zezia yang melindungi. Mencoba memberikan backup. Jar pun memberikan fire balik ke arah Siren. Di sini Onyx Olympus juga sudah mulai sehat. Oh my God. Kembali akan terjadi threat peluru timah panas di situ sudah dilemparkan antara kedua belah pihak tim. Tapi ternyata dari Siren cukup tenang menghantam Onyx Olympus yang tidak diuntungkan karena zona di belakang mereka sudah menghantui. Jas akan terkenal. Zezia menyusul. Tayo mencoba berputar. Wiza akan memberikan Baik banget, dislike Tayo. kepada Siren. Tayo di sini akan coba masuk pelan-pelan apalagi Bakal darahnya susah. masih penuh. Bakal Masih susah. susah, cukup susah apalagi Siren akan menghantam mereka tapi dari sini masih tersisa 9 tim dengan 28 orang yang tersisa. Wings akan tertakedown. Rau juga. Oh Tayo my God. akan terjatuh di play zone Tayo. di sini. Akan coba diselamatkan oleh Devito dari dua member Siren di sini. Bakal susah, Akan bakal coba susah. sehat walafiat kembali. Akan cukup sulit tapi mereka akan masuk lagi. Alright, harus dipuaskan di posisi ke-8. Sementara itu Siren dengan 2 poin kill yang mereka miliki, mereka punya keuntungan yang sangat luar biasa. Zonanya kosong, Pak. Zonanya kosong dan ini bakal coba diisi oleh Siren. Kalau Siren bisa bener-bener nahan, ini bakal bagus banget buat Siren. Di samping itu kita lihat ada Dranix dan juga RBR yang bakal coba untuk kontes. Betul Abigail. sekali, langsung saja di kontes dan ternyata dari sang kapten EVOS Sam 13 dengan bareta yang dia miliki langsung hujangkan tembakannya ke arah Dranix di sini yang hanya memiliki glue wall yang baru saja dipecahkan oleh EVOS Esports. Oke, dan kalau misalnya kita lihat lagi di sini ternyata dari EVOS Esports akan coba pop up krononya. Mereka akan coba berpikir bagaimana menghantam tim-tim yang tersisa, tapi tampaknya mereka akan coba membiarkan terlebih dahulu. DG di sini juga sudah cukup Oke, banyak akan DG. berhadapan dengan Siren dan Oh, juga RBR di di sini. backup. Ternyata dari belakang ada lagi tembakan masuk. Azril di sini akan berhadapan dengan Justin. Kapten berlawan dengan kapten, Oh tapi my ternyata God. RBR dibantu oleh Baik Dranix banget. dan juga RBR di sini. Ternyata dari Azril akan terkenal Spam sang granat. kaptennya di spam lagi granatnya. Abax akan coba masuk ke jantung pertahanan Siren di sini. Abax. Akan terjadi one by one. Azril akan coba diselamatkan dulu dengan pop up Chrono yang dia Oh, miliki, tapi dari belakang baik ditembaki. banget. Langsung saja Devito. tertake down lagi. Devito sangat baik bergerakannya. Tinggal Faiz Faiz. pun akan meninggalkan dua kawannya, lebih memilih zona. Selain Devito di sini berhasil mendapatkan confirm kill atas Oh, EVOS. DG. Sementara itu dari EVOS juga akan coba panen kill Siren Esports dengan 5 poin kill yang dia punya. Oh. Devito akan coba nahan dulu zona sedikit. Oh DG my akan God. terpuaskan di posisi ke-5 di sini. Arul dengan 6 poin kill yang dia miliki dari oleh Dranix akan bertahan, mencoba Sam. healing terlebih dahulu. Sam 13 bertahan di balik luar dan juga himpit-himpitan dengan zona. Akan ditembakin lagi oleh Arul sang wonderkid kita di sini. Oke. Cukup banyak damage yang masuk tapi Sam 13 akan healing lagi, ulur lagi waktunya. Oke, coba. Gak mau kasih kill Nggak ke bakal Dranix, gak bakal mau. Ya. Dan sementara itu dari Dranix juga tampaknya sudah mulai kehabisan resource nih Bang El. Dan kita lihat di sini Siren Devito mendapatkan advantage di high ground dan kita lihat di sini coba untuk natakin dulu ini Abigail. Yes, langsung saja dicoba tatangin lagi tapi Devito ini dengan Oh. satu krononya benar-benar menyelamatkan Oh dia my dan God, kuasa First posisi Rider. kedua dan ternyata Siren di sini akan langsung dihajar oleh First Rider sekaligus di confirm killnya untuk Buya di match pertama oleh First Rider. Oh my God, yang tadi gue bilang. Jadi kalau Sandelum bisa mendapatkan satu posisi di mana lu juga nggak ke spotlight. Tadi kalau gue lihat itu bahkan di daerah factory itu kontesnya bukan First Rider, itu cuma ada Dranix dan juga ada RBR. Yes. Gue nggak ngelihat First Rider kemana sampai akhirnya di ujung